disampaikan melalui pengacara Jessica, Hidayat Bostam, mengatakan bahwa kliennya ditawari produser film untuk menulis skenario tentang kisah hidup dan kasus kematian Wayan Mirna Solehin. Jessica pun menyanggupi dan mulai menulis kisahnya ini dari dalam penjara. Hal ini juga menjadi salah satu aktivitas yang dilakukan Jessica untuk mengisi hari-harinya di rutan Pondok Bambu. Meski tak terdengar lagi kabar terbaru mengenai tawaran penulisan skenario hidup Jessica ini, namun ada dugaan yang muncul di tengah-tengah publik. Dugaan ini mengaitkan kisah hidup Jessica dan sebuah serial berjudul Cyanida. Rambut Cabi selaku produser membantah jika cerita yang diangkat pada serial ini merupakan adaptasi dari kasus kopi Cyanida. Ia menegaskan bahwa web series karya sinias Ridar Jati ini sepenuhnya fiktif. Kendati demikian, Rambut Cabi merasa wajar jika orang-orang akan teringat kasus pembunuhan Mirna setelah membaca dari serial Cyanida. Kita langsung ke kuasa hukum Jessica Kumala Wongso. Bang Oto Hasibuan sudah tersambung bersama kami langsung dari Cina. Bang Oto, mendengar perdebatan soal CCTV yang nggak kelar-kelar barusan, kemudian belum masuk ke ranah apakah betul diracun cyanida, belum masuk ke sana ini, Bang Oto. Terima kasih. Sebelum sama kepada Pak, nanti saya mau supaya bicara kita jangan terputus-putus. Isunya kan ada beberapa, satu isu mengenai CCTV, satu mengenai soal dari Pak Jaja dan sebagainya. Jadi supaya jangan lompat, saya mau bicara dulu soal yang CCTV dulu tadi ya, supaya clear buat kita semua. Jadi begini, bahwa pertama saya ingin sampaikan apa yang disampaikan oleh Ruas Suryo tadi itu sebenarnya nggak layak itu dibicarakan di sini. Karena bukti itu dari mana solusinya kan kita nggak tahu, kebenarannya pun kita nggak tahu, ya jadi nggak pantas. Kedua, ingat ya di dalam catatan saya ikut sidang semua, jadi saya ingat masih, kalau saya tidak tiru ya. Pak Binsar pada waktu itu persidangan bertanya kepada saksi si Darma Salihin, apakah Anda masih punya rekaman-rekaman lain selain yang ada di sini ini? Karena Anda selalu bilang ada di luaran bahwa Anda punya. Nanti berbahaya loh kira-kira gitu. Dia bilang tidak punya lagi. Nah sekarang muncul lagi ada rekaman seperti ini ditampilkan oleh Salihin. Ini satu proses yang betul-betul bermasalah ini, ya kan? Ini satu bermasalah. Jadi saya minta rekaman yang ini oleh masyarakat Indonesia jangan dipercaya, karena ini tidak pernah ditampilkan di persidangan. Yang boleh kita bicarakan di sini yang ditampilkan di persidangan. Kalau yang di luar, yang dibuat-buat orang, itu pasti tidak layak, tidak akurat. Ya, tolong Mas Suryo supaya mengetahui etikanya dalam menampilkan suatu bukti-bukti di sini. Kami dengar yang sekarang ada surat terbaru dari Jessica sehingga tagar Save for Jessica, Justice for Jessica ini kembali mengemuka. Ada surat dari Jessica yang ditulis langsung, yang kabarnya ini menjelaskan bahwa saya memang betul dibela oleh Bang Oto Hasibuan yang bersifat pro bono. Ini sukarela, Bang Oto tidak saya bayar sepeser pun. Bang Oto, ini suratnya sambil kami tampilkan di layar, Bang Oto Hasibuan. Ya. Inti dari suratnya apa, Bang? Kalau bisa saya bacakan suratnya ya. Surat pernyataan ditandatangani langsung oleh Jessica pertanggal 10 Oktober 2023 beserta materai di bawahnya. Saya Jessica Kumala Wongso dengan ini menyatakan bahwa Pak Oto Hasibuan adalah pengacara saya dalam kasus 340 KUHP sejak tahun 2016. Sejak saat itu sampai sekarang, Pak Oto Hasibuan memberikan pelayanan pro bono atau sukarela untuk permasalahan hukum ini. Jika ada pernyataan kalau saya atau ayah atau ibu atau keluarga diperas dan menjual rumah atau harta benda untuk biaya layanan hukum Pak Oto Hasibuan, maka hal ini adalah sama sekali tidak benar, kata Jessica. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya dan keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Oto Hasibuan yang telah membantu dengan kerja keras, tulus hati, dan tanpa bayaran apapun. Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 10 Oktober 2023, Jessica Kumala Wongso. Silakan, Bang Oto. Jadi begini cerita, saya kan di Cina. Jadi banyak di media-media sosial saya melihat kata Darma Salihin ini saya bohong. Saya bilang kan saya kan tidak dibayar dan memang saya tidak dibayar. Tapi dia bilang saya meras Jessica dan keluarganya sampai dia menjual rumah. Ya terus terang aja saya sebenarnya biasanya saya nggak begitu mau peduli. Tapi ini kan kalau dibiarkan kan mencederai nama baik saya kan, termasuk keluarga saya kan. Jadi Jessica ada di dalam penjara, ya kan nggak bisa menjelaskan.
Sehingga tim saya ke sana bertanya Pak Jessica, "Wow, nggak bisa itu Om." Nah, karena nggak ada yang bisa rekaman, nggak bisa, dibuatlah surat itu. Jessica Wongso terbukti tak bersalah. Sosok penting ini akhirnya ungkap tabiat Edi Darmawan selama ini. Satu persatu fakta tentang kematian Mirna akhirnya terungkap ke publik. Salah satu fakta yang mengejutkan publik ialah tentang konflik yang terjadi antara Edi Darmawan dengan Mirna sebelum meninggal. Pendeta Herman Soegeng baru-baru ini turut meramaikan kasus kematian Wayan Mirna Salihin karena kopi sianida. Ia membongkar hubungan buruk antara Mirna dengan sang ayah, Edi Darmawan Salihin, yang selama tak diketahui publik. Sebelumnya, kasus kopi sianida ini kembali menjadi perbincangan setelah Netflix Indonesia merilis film dokumenter berjudul Ice Cold Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dokumenter itu turut mengungkap beragam fakta baru seputar Mirna maupun Jessica Wongso. Kini gantian pendeta Herman Soegeng yang mengungkap gelapnya hubungan keluarga Mirna. Tak sembarang bicara, Herman mengaku sudah mengenal Mirna dan keluarganya sejak Mirna berusia 14 tahun. Sosok Herman bahkan menjadi pendeta yang menikahkan Mirna dengan sang suami, Arif Sumarko. Pendeta Herman secara belak-belakan mengungkap hubungan keluarga Mirna saat menjadi bintang tamu di salah satu dalam akun YouTube. Herman juga mengaku sebelumnya sudah sempat meminta izin kepada mantan suami mendiang Mirna, Arif Sumarko. Alasannya agar tidak terjadi kesalahpahaman selama proses wawancara. "Saya sudah minta izin ke Arif, suami mendiang Mirna, dan keluarganya. Iya, Arif, sudah menikah lagi dan move on," ucap Pendeta Herman. Pendeta Herman belak-belakan mengungkap. Dalam wawancaranya, Pendeta Herman mendapat pertanyaan soal hubungan Mirna Salihin dan Edi Darmawan. Hubungan dia, Mirna, dengan keluarganya sendiri seperti apa? Tanya sang host. Herman pun menyebut bahwa Mirna dan Edi Darmawan kerap terlibat konflik. Dia, Mirna, sayang sama mamanya, sama papanya, Edi Darmawan, banyak konflik, tapi dia udah katakan bahwa bagaimanapun beliau, Edi Darmawan, adalah ayahnya, ungkap Herman. Tak hanya itu, Herman membocorkan bahwa Mirna sempat meminta dirinya untuk mendoakan Edi Darmawan saat sang ayah dirawat di rumah sakit. Tetapi, dia, Mirna, minta saya untuk doakan papanya. Bahkan saat papanya sempat sakit. Saya masih ingat sekali dia langsung kontak saya dan bilang, "Oh, please pray for my dad. Papa lagi sakit di rumah sakit." Dia selalu melakukan hal itu sih, tambah Herman. Menurut Herman, konflik keluarga Mirna kerap terjadi. Kendati demikian, ia tak bisa menyebutkan seberapa dekat Mirna dan Edi Darmawan. Oleh karenanya, tak heran jika selama ini publik justru berbalik mencurigai keluarga Mirna atas meninggalnya Mirna selama ini.